DKI Jakarta pada 11 Juni 2023 dinobatkan menjadi kota yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Mengutip laman IQR, pencemaran udara di ibu kota berada di angka 167 dan masuk dalam kategori tidak sehat, khususnya bagi kelompok sensitif. Tercatat kualitas udara Jakarta saat ini 15,3 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Dalam laman IQR dikatakan, jika polusi udara telah menyebabkan kurang lebih 4.800 kematian di Jakarta pada 2023, serta polusi udara telah merugikan Jakarta sekitar 1,2 miliar dolar Amerika pada tahun ini. Sementara WHO mencatat, polusi udara membunuh sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Sekitar 9 dari 10 orang di dunia menghirup udara yang buruk. Kualitas udara yang buruk tentu bisa berdampak pada kesehatan. Tercatat terdapat sejumlah penyakit berbahaya yang bisa dipicu oleh polusi udara. Di antaranya, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Apakah ISPA ini dan seberapa bahaya penyakit ISPA? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun udara di sekitar kita lagi tidak dalam keadaan sehat nih. Bertemu lagi dengan saya Intan Somadina dan juga Dr. Haikal. Halo Intan, apa kabar? Yes. Baik Betul dokter. sekali Intan ya. Jadi cuaca Jakarta ini polusi ya, berkabut dan juga membuat sebagian orang mengalami batuk, pilek, demam hingga sesak napas ya. Iya benar banget. Dan ini beresiko nih, apalagi bagi mereka yang sudah ada penyakit sebelumnya atau ada riwayat alergi, Intan. Nah itu dia dokter, aku juga jadi sering banget batuk-batuk sekarang. Tuh sering bersin-bersin juga dokter. Betul. Ini serem banget ya dokter ya. Nah untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Praseno Hadi, dokter spesialis paru. Pagi dok, apa kabar? Pagi, apa kabar? Baik. Baik dok. Baik dokter, pagi Haikal, dokter. dan para Dok. pemirsa TV1. Ya. Ini sejauh mana dok ya, ISPA atau infeksi pernapasan akut bisa berdampak ke tubuh, terutama dok ya, bagi mereka yang sudah ada penyakit sebelumnya seperti alergi. Nah, kita akan bahas dok sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi ya, polusi memicu berbagai penyakit dan contohnya ISPA, gejalanya batuk, pilek, hingga sesak napas. Dokter Praseno, Iya. dok, ini sejauh mana dok ya, ISPA bisa menyebabkan gangguan ke tubuh, terutama bagi mereka yang sudah ada penyakit sebelumnya. Tapi dok, kita lihat dulu tayangan fakta mitos berikut ini. Penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA biasanya disebabkan karena adanya infeksi virus ataupun bakteri pada saluran pernafasan. Walaupun ISPA bisa disembuhkan, namun jika penyakit ini menyerang lansia, bisa fatal akibatnya. Fakta atau mitos ya dok? Nah, fakta atau mitos dok? Jadi ISPA itu fakta. Fakta ya? Fakta. Jadi semua penyakit atau ISPA itu bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi. Iya. Yang utama adalah infeksi, bisa virus, bisa bakteri. Atau sekarang ini yang sedang trending adalah polusi udara. Jadi partikel-partikel yang ada di udara itu bisa menyebabkan peradangan di saluran nafas, baik nafas atas maupun nafas bawah yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Oke. Nah, Dan apakah itu nantinya bisa menyebabkan sesuatu yang fatal dok di tubuh? Apalagi untuk orang tua atau lansia atau anak-anak yang sudah ada penyakit alergi mungkin sebelumnya. Baik, jadi kalau dia sudah punya penyakit bawaan atau dia punya bakat, kalau orang tua umpamanya dia mantan perokok atau perokok punya yang disebut tadi sudah disebutkan di penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, atau dia punya asma, ya, atau dia punya daya tahan tubuh yang kurang seperti HIV dan sebagainya, maka dia mempunyai potensi untuk menjadi berat. Contohnya dia menjadi pneumonia, ada radang paru. Nah, radang paru ini menyebabkan kerusakan paru yang hebat, menyebabkan nanti infeksi di seluruh tubuh sehingga bisa menyebabkan kematian tentunya. Oh, artinya ini akan lebih berbahaya lagi kalau bagi orang-orang yang punya penyakit bawaan ataupun alergi ya dokter ya, betul. termasuk salah satunya adalah lansia. Nah dokter, tapi ini kan kadang-kadang kita saya juga ya sebagai orang awam kan kayak nggak tahu nih sebenarnya ciri-ciri ISPA ini seperti apa sih dokter yang akhirnya kita harus segera aware dan juga periksa ke dokter. Gejala ISPA umumnya dari ringan sampai berat. Iya. Nah, ya ringan tentu mungkin hanya batuk ringan, pilek gitu. Nah, yang berat mungkin dia sudah mulai demam, nanti turun ke bawah, saluran nafas bawah, batuknya mulai berdahak,
mulai mungkin kuning, mungkin hijau. Kalau parah mungkin bisa kadang-kadang batuk bercak darah. Nah, itu tentu harus segera dikonsultasi ke dokter, dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Oke, ya dok. Mungkin pemirsa ingin tahu dok ya, untuk membedakan nih gejala batuk yang memang disebabkan oleh batuk ISPA ya, atau disebabkan karena penyakit lain dok. Nah ini kita bisa lihat di TV plasma dok ya, ini merupakan bagian dari pernapasan kita dok ya. Nah kalau ISPA ini yang diserang pertama kali masuknya lewat hidung dok ya? Ya. Ini area yang mana dokter? Jadi ini adalah anatomi ya, disebut anatomi saluran pernafasan mulai dari hidung, ada farinks, larynx, kemudian ada pita suara, ada trakea, kemudian saluran nafas yang kecil dan akhirnya sampai ke alveolus atau membentuk paru. Jadi mulai infeksinya mulai dari atas hidung sampai bisa ke bawah. Nah, tentu gejalanya akan berbeda. Yang ringan tadi saya sudah sampaikan hanya batuk mungkin ya. Bersin ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai di bawah tadi batuk berdahak, warnanya mungkin kuning jadi hijau ya. Bahkan kalau berat tadi bisa batuk bisa berdarah. Nah, jadi itu perlu dirawat di rumah sakit. Dan napas pun sesak dok ya? Betul. Kalau dia luas ya, kalau dia luas sampai di paru menyebabkan penyempitan saluran nafas, tentu menyebabkan keluhan sesak nafas, ya gagal nafas dan mungkin kadang-kadang perlu dirawat di ICU gitu, perlu alat bantu nafas. Ini tadi disebut dokter oleh sebagai pneumonia dok ya? Iya, pneumonia tadi. Pada alveolusnya ya? Betul. Oke. Jadi memang ini suatu hal yang nggak boleh kita anggap sepele dok ya. Mungkin polusi pemicunya, tapi kalau kita sudah ada penyakit, mungkin ada alergi atau mungkin lansia ya, kita mesti aware bahwa ini merupakan suatu penyakit yang nggak boleh diabaikan. Iya betul sekali. Ini memang harus lebih aware lagi ya dokter ya dengan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah dokter, ini kita lihat dulu fakta dan mitos yang berikut ini. Selain perbanyak konsumsi air putih dan menghindari makanan pemicu, konon berjemur di bawah terik matahari di pagi hari bisa mengatasi ISPA. Ini fakta atau mitos ya dok? Nah dokter, ini fakta atau mitos dok? Ya, ini bisa fakta, bisa mitos karena belum ada penelitian atau studinya. Tapi bahwa kita saat ini tuh hidup di zaman modern, kita dipacu untuk beraktivitas. Kadang-kadang kita lupa pada kegiatan yang atau hal-hal yang hidup yang simpel yang harus kita lakukan demi kesehatan. Salah satunya tentu yaitu tadi berjemur. Sebenarnya bukan berjemur, tapi karena kita biasa hidup di dalam ruangan, kita lupa beraktivitas di luar ruangan. Contohnya paling sederhana mungkin kita senam atau olahraga itu kan secara tidak langsung kita kena pajanan sinar matahari. Jadi itu bisa memperbaiki pola pernafasan maupun saluran nafas. Dan memang sinar matahari ini membuat kita jadi punya vitamin D dok ya. jadi Vitamin D bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Jadi mungkin memang itu juga berpengaruh ya dokter pada tubuh kita, bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah dokter, ISPA ini sebenarnya seberapa jauh bisa membahayakan tubuh nggak sih dok? Bisakah ISPA sampai memicu kanker? Iya. Baik, sebenarnya secara tidak langsung mungkin bisa menyebabkan kanker, terutama tadi orang-orang yang punya kebiasaan merokok atau mungkin kita bekerja atau orang-orang yang bekerja di tempat dengan polusi yang tinggi. Jadi pajanan terhadap asap rokok, pajanan terhadap partikel debu itu menjadi potensi timbulnya kanker paru. Tentu dengan ada ISPA, dengan infeksi yang terus-menerus baik oleh virus maupun bakteri menyebabkan imun atau kekebalan di saluran nafas atau parunya menjadi berkurang, timbullah kanker paru. Tentu ada kontribusi yang lain. Dok, seberapa banyak dok ya proporsi antara laki-laki perempuan yang menderita atau berisiko kena ISPA? Tapi kita akan jawab dok sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah pemirsa, kita masih membahas mengenai infeksi saluran pernafasan akut yang membahayakan, apalagi sekarang kondisi polusi udara sedang sangat-sangat buruk sekali. Nah dokter, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dokter. Ini seberapa sih dok perbandingan laki-laki dan perempuan yang terkena ISPA sampai akhirnya terkena atau terserang kanker paru dok? Jadi secara perbandingan potensinya, risikonya laki dan perempuan sama saja untuk mendapatkan ISPA. Ya, kita juga jangan lupa anak-anak ya. Anak-anak juga punya risiko untuk mendapatkan ISPA.
Oh, jadi anak-anak dewasa pun dan muda, memiliki termasuk juga orang tua resiko yang nanti sama. ya. Iya, Tapi iya. kalau untuk kanker parunya itu lebih banyak berisiko. Nah, kalau kanker paru tadi risikonya tentu kalau dari statistik laki-laki lebih banyak menderita atau mendapatkan kanker paru. Iya. Tadi karena laki-laki banyak merokok, kemudian laki-laki banyak bekerja terutama di bidang industri yang berkaitan dengan polusi. Nah, tapi dok, perempuan nih sebagai passive smoker yang terkena asap rokok atau yang mungkin memegang benda-benda yang terkena asap rokok seperti third hand smoker, apakah beresikonya juga sama atau gimana dok? Ya, kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi perempuan, anak-anak bukan hanya third hand smoker, tapi mungkin di rumah jadi second hand smoker juga harus kita pertimbangkan gitu. Jadi bahkan itu mungkin risikonya lebih besar dibandingkan kalau yang third hand smoker. Oh gitu ya, maksudnya berarti kalau third hand smoker tadi adalah misalnya kita ke tempat-tempat yang bekasnya dari horden yang mungkin dari tempat duduknya dokter ya. Oke, itu ternyata juga bisa memicu dan juga berbahaya dokter. Betul. Tapi risikonya seberapa besar sih dok bisa kalau misalnya kita sering berada paparan bersama orang-orang yang merokok, itu apakah sama besarnya dengan perokok aktifnya itu sendiri atau gimana dok? Ya tentu dibandingkan dengan perokok aktif tidak terlalu besar ya, tapi risiko tetap saja terjadi, tetap harus diperhitungkan. Makanya pencegahan tentu menjadi hal yang paling penting. Apalagi kalau perempuan atau anak-anaknya itu ada alergi dok ya, jadi semakin berisiko untuk terkena gangguan pernapasan. Jadi kan kasihan sekali ya. Jadi memang hati-hati ya, jangan merokok ya. Kalaupun rokok ya jangan sampai terkena orang lain ya. Tapi memang harus stop rokok, itu intinya. Iya betul sekali. Nah tadi dokter kan bilang juga memang resikonya besar juga dokter pada anak-anak dan juga orang dewasa. Nah ini kalau misalnya kita sampai terkena emergency atau apapun. Nah tapi dokter ada nggak sih dok penanganan pertama misalnya di rumah ada anggota keluarga yang ada nih kayak ciri-cirinya mulai berasa sesak napas atau apa sebelum dibawa ke rumah sakit dok? Ya tentu kita bisa memberikan obat ya. Di rumah tentu mungkin punya obat batuk ya untuk menghindari batuknya, obat turun panas ya. Nah kemudian mungkin kalau di rumah bisa, kalau demam kita bisa kompres ya. Kalau anak-anak kita bisa kompres. Tentu kalau memberat sudah beberapa hari, 2 hari, 3 hari tidak hilang-hilang, bahkan memberat tentu harus dibawa ke rumah sakit atau konsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Gitu. Nah baik dok. Tips dok untuk pemirsa masyarakat supaya bisa terhindar dari ISPA, apalagi kondisi polusi yang sudah sangat cukup berat saat ini dok. Baik, jangan lupa untuk mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, kita tahu kalau virus, kuman itu bisa berada di mana-mana. Jadi kita mencuci tangan sebelum kita makan atau kemudian bersalaman. Ya. Kemudian menggunakan masker. Sekarang pandemi sudah selesai, berakhir, maka yang sakitlah yang sebaiknya yang menggunakan masker sehingga kuman atau virus tidak menular kepada orang yang sehat. Sekali lagi, kemudian nutrisi, makan yang sehat, kemudian olahraga ya, kalau ada waktu untuk tetap berolahraga. Oke, iya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, sehat semua. Ya, terima kasih banyak Sama-sama, dokter Mbak penjelasannya. Intan, Mas Haikal. Mudah-mudahan di udara ataupun lagi situasi yang seperti ini kita bisa tetap sama-sama menjaga kesehatan dan mengurangi resiko ya dokternya untuk terkena infeksi saluran pernafasan akut. Baiklah pemirsa, tidak terasa setengah jam kami sudah menemani Anda. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One.